Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemburu kebaikan, para pecinta Al-Qur'an dan para perindu surga yang berbahagia, karunia bulan Ramadan yang sangat luar biasa mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Penempaan yang Allah berikan kepada kita selama bulan ini adalah untuk membina pembentukan karakter yang bertakwa seutuhnya. Karena itulah ritual ibadah yang kita lakukan di bulan puasa bukan sekedar rutinitas fisik, tapi ada capaian-capaian lebih penting dari itu. Karena itu kita tidak hanya fokus sesuatu yang membatalkan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Yang membatalkan ibadah puasa kita sudah tahu, yaitu seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Tetapi kadang kita kurang waspada. Ada hal-hal penting yang bisa membatalkan pahala bulan Ramadan. Hal-hal yang bisa membatalkan pahala bulan Ramadan itu justru yang harus kita waspadai. Nah, apa saja yang bisa membatalkan pahala kita melakukan puasa di bulan Ramadan? Kita bisa menilik misalnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Dan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, dan mengamalkannya, juga Allah tidak perlu dari dirinya yang meninggalkan makanan dan minumannya. Ini artinya apa? Artinya kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan saja jika kita hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga, hanya menahan hal-hal yang sifatnya fisiologi. Sementara ada hal yang paling penting dari itu adalah pembinaan karakter. Karena itu Rasulullah memesan, seandainya kita dicaci orang, seandainya kita difitnah orang, seandainya kita diajak duel, maka Rasulullah memesankan, "Fakul inni shaim," katakan aku berpuasa. Ini bukan berarti menandakan bahwa ayo janjiannya nanti setelah bulan Lebaran kita duel, kita bertengkar, kita gelut istilahnya. Bukan begitu. Ini adalah anjuran untuk menahan diri. Karena menahan diri ini adalah esensi dari puasa. Karena puasa itu al-imsak artinya. Puasa itu menahan. Menahan bukan dari yang haram loh, ini dari yang halal. Makanan yang halal, minuman yang halal. Supaya kita tidak berlebihan, supaya kita ada margin untuk di-sharing, supaya kita ada empati dan simpati kepada orang lain. Maka kaum muslimin dan muslimat, hal-hal yang justru kita kadang kurang perhatian, misalnya tadi itu qaulaz zur, berkata dusta, misalnya lagi adalah riba. Kenapa kita tidak menahan diri membicarakan aib saudara kita? Aib yang pasti terjadi loh. Saudara kita punya aib, punya kesalahan, lalu kita bincangkan. Itu bisa mengurangi dan mungkin bisa meniadakan pahala puasa. Saudara kita punya kesalahan, kita maafkan saja. Kalau itu kesalahan terkait dengan hukum, sudah ada jalur yang memprosesnya. Apa keperluan kita membicarakannya? Lalu kemudian kita mungkin tidak perkataan. Hari ini kita bermain dengan sosial media. Kita menahan dari komentar yang buruk. Kalau kita tidak bisa berkomentar yang baik, mungkin cukup membaca. Kalau kita tidak membaca, kita gunakan sesuatu yang lebih urgent, yaitu dengan berzikir dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, kita perlu fokus agar pahala bulan Ramadan kita tidak hilang, yaitu dengan menciptakan dalam diri kita keinginan untuk benar-benar meraihnya. Karena puasa ini spesial dan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan manusia itu untuk Bani Adam, kata Allah. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dia itu adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Dan karena ini urusan kita dengan Allah, transaksi kita dengan Allah, maka kita harus berbaik-baik dengan Allah dan kita tidak perlu mendustakan
mendustai diri kita atau berbohong pada diri kita sendiri. Apa gunanya kita menahan dari makanan, tapi kita tidak menahan dari berkata-kata buruk? Apa gunanya kita menahan dari minuman, tetapi kemudian ada kata-kata yang melukai orang lain kita biarkan? Apa gunanya kita menahan dari berhubungan suami istri, tapi mana kita melihat sesuatu yang diharamkan? Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan, dan salah satu caranya untuk mengendalikan itu adalah dengan diam. Cara yang lain adalah dengan menyibukkan dengan berzikir, menyibukkan dengan membaca Al-Quran, dan menyibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Sahabat kebaikan, para pemburu kebaikan, para perindu surga dan pecinta Al-Quran, mudah-mudahan sedikit ini menjadi inspirasi tertatanya hati kita, terbentuknya karakter sebagai orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita juga ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.